Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Prihantini dengan NPM 251040037. Saya dari semester 3 kelas A Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Gina Ulfa Saifur Rahman LC.MISC. Baik, di sini saya akan menjelaskan, menjabarkan, dan menyampaikan hasil review jurnal yang telah saya buat. Di mana yang pertama saya akan membahas atau menyampaikan mengenai identitas jurnal yang saya review. 1. Judul jurnal, di mana judul jurnal yang saya review berjudul Implementasi Akad Pembiayaan Qard dan Wakalah Bil Ujroh pada Platform Fintech Lending Syariah ditinjau berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa kita kenal dengan OJK dan Fatwa DSN MUI. Yang mana jurnal yang saya review merupakan jurnal Al-Tijari, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, yang merupakan volume kelima, nomor 2, halaman 175 hingga 189, dan terdapat nomor ISSN PISSN 2460 hingga 9404 dan EISSN 2460 hingga 9412. Dan ada 3 penulis dari jurnal ini, yaitu Sri Maulida, Ahmadi Hasan, dan Maisita Umar, yang mana jurnal ini juga dipublikasikan pada Juni 2020. Di mana saya Dia Ayu Prihantini sebagai reviewer, saya mereview pada 28 November 2021. Dan jurnal ini terdapat dan dapat diakses di http://iain_samarinda.academy.id /index.php/ltjeri /artikel /download /2303 /pdf. Oke, selanjutnya analisa jurnal. Pertama, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan dan menjelaskan pandangan para penulis mengenai akad pembiayaan wakalah bil ujroh untuk platform pinjaman syariah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa kita kenal dengan OJK dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI. Yang kedua, subjek penelitian, yaitu platform pinjaman syariah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia DSN MUI. Yang ketiga, metode penelitian, yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang memperlakukan untuk pelaksanaan tentang normatif diperbuatkan hukum pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Yang keempat, hasil penelitian. 1. Menunjukkan bahwa sistem informasi dengan invoice financing syariah yang digunakan oleh platform investri syariah sesuai dengan berdasarkan peraturan OJK nomor 77 POJK 01/2016 pada 4 pasal 19 Perjanjian Pembiayaan tentang pelayanan peminjaman berbasis teknologi informasi dengan memberi pinjaman. Kedua, Investri merupakan sebuah perusahaan teknologi finansial yang berada di Indonesia, berlaku sebagai online marketplace yang mempertemukan orang memiliki kebutuhan dana dengan orang yang mempunyai kelebihan dana dan bersedia menginvestasikan dananya. Investri menyediakan layanan perantara untuk proses peer-to-peer atau yang biasa kita kenal dengan P2P. Ketiga, biaya wakalah yang dikenakan mengacu pada tingkat risiko yang telah dihasilkan oleh Investri dari proses kredit scoring oleh tim analisis Investri dan nilai invoice. Ketika calon borrower mengajukan aplikasi pembiayaan, Investri secara otomatis akan menganalisis setiap data, dokumen, dan keterangan lainnya yang diajukan oleh calon borrower. Kemudian, hasil analisis tersebut akan menghasilkan loan grade atau tingkat risiko pembiayaan sebagai penentu tingkat dan biaya wakalah yang harus dibayarkan oleh borrower. Keempat, akad al-qard yang digunakan oleh Investri Syariah tentunya sudah mendapatkan persetujuan oleh DPS dan OJK. Penerapan akad qard yang digunakan platform Syariah Investri telah ditinjau kembali sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 19 DSN MUI per periode 4 per tahun 2001 pada al-qard.
Yang kelima, implementasi penerapan akad wakalah bil ujroh yang digunakan oleh platform Syariah Investri telah direview sesuai fatwa DSN MUI nomor 67 DSN MUI per periode 3 tahun 2008 tentang anjak piutang syariah. Apabila pembayaran dilakukan lebih cepat sebelum tanggal jatuh tempo, maka broker akan mendapat diskon biaya wakalah sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dengan term sheet atau Investri pada tahun 2020. Yang selanjutnya, klasifikasi qard dan wakalah bil ujroh yang digunakan oleh platform Investri Syariah, yaitu menggunakan akad pembiayaan anjak piutang yang ditinjau oleh fatwa DSN nomor MUI nomor 117 per DSN MUI per periode 2 tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Pertama, kelebihan dari penelitian atau review ini, kelengkapan identitas jurnal di mana terdapat judul, jurnal, penulisan juga jelas, terdapat volume, nomor, ISSN, hingga halaman dan tahun publikasinya sudah tertera di jurnal tersebut. Yang kedua, sumber yang digunakan adalah buku-buku dan jurnal-jurnal sehingga sangat terjaga informasi. Yang ketiga, pendahuluan menjelaskan secara rinci mengenai latar belakang. Yang keempat, menampilkan gambaran-gambaran sehingga mempermudah dalam memahaminya. Berikut gambaran. Yang pertama, risk grade Investri. Yang kedua, produk pembiayaan Investri. Yang ketiga, skema akad qard Investri. Dan yang keempat, akad anjak piutang Investri Syariah. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama, dari penulisan spasi antar baris kurang dari 1,5 sehingga membuat pembaca sedikit bingung karena jarak antara baris atas dengan baris bawah kurang luas sehingga terlihat kurang rapi. Yang kedua, kelemahannya juga terdapat dalam mencari informasi dari sumber primer cukup sulit dan kurangnya kajian sumber teori untuk memperkuat hasil penelitian. Oke, yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Akad wakalah bil ujroh adalah sebagai dasar ketika pemberi pinjaman atau lender mengambil keuntungan agar terhindar dari riba. Implementasi akad wakalah bil ujroh yang digunakan platform Investri Syariah diterapkan pada transaksi anjak piutang berlaku dawatib atau ketentuan dan hudud atau batasan yang terdapat pada fatwa DSN MUI nomor 67 per DSN MUI periode 1 tahun 2008 tentang anjak piutang syariah, sedangkan ditinjau berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 117 DSN MUI periode 2 tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, Investri merupakan sebuah perusahaan teknologi finansial yang berada di Indonesia, berlaku sebagai online marketplace yang mempertemukan orang yang memiliki kebutuhan dana dengan orang yang mempunyai kelebihan dana dan bersedia menginvestasikan dananya. Investri menyediakan layanan perantara untuk proses peer-to-peer atau yang bisa kita kenal dengan P2P. Sistem informasi yang digunakan oleh platform Investri Syariah sudah sesuai dengan tinjauan berdasarkan tinjauan POJK nomor 77 POJK per 1 tahun 2016 pada bab 4 pasal 19 mengenai perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan pemberi pinjaman. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika terjadi kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.